Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Di bawah perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, ada beberapa kata kunci di dalam bacaan kita tadi yang orang menafsirkannya berbeda, terutama dalam hal lubang jarum. Ada yang mengatakan lubang jarum itu karena memang ada semacam jalan, semacam gua. Ketika lewat ke sana itu sulit. Bahkan dikatakan tidak mungkin. Ada orang juga mengatakan itu adalah memang lubang jarum benar. Jarum untuk menjahit baju. Orang menafsirkannya berbeda-beda. Apakah benar lubang jarum? Kalau benar lubang jarum, bagaimana mungkin manusia bisa lewat ke sana? Maka dilogikakannya. Kalau yang dimaksud Yesus itu, apakah lubang yang dimaksud ada lubang memang kecil? Karena lubang itu memang faktanya hanya jalan biasa yang memang orang lalu lalang lewat sana. Yang mana yang benar? Saya baca literatur, mulai dari mahasiswa sampai sekarang, tidak ada jawaban yang sama. Tapi kalau kita berdoa dan kita mencoba mengurai satu persatu kalimat yang dimaksud oleh Yesus, kita nanti akan menemukan beberapa rahasia. Dan tentu dengan fakta-fakta yang ada pada masa dulu dan masa kini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di situ diceritakan, waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang apa di sana? Pemuda yang berlari-lari sambil berlutut di depannya dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anak muda ini sepertinya adalah anak muda yang baik, kaya, hormat orang tua, taat hukum. Jadi secara duniawi, orang ini bisa dikatakan apa? Tidak ada kekurangannya. Betul? Dia datang. Kemudian muncul satu pertanyaan di dalam dia, apa yang kurang? Apa yang perlu lagi saya buat? Maka ketika Yesus menguraikan ayat 19, dia sudah melakukan hukum Musa, kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-20. Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa di situ? Pergilah. Berikutnya apa? Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada itu kepada siapa? Orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh apa di sana? Harta di sorga. Yesus tekankan di sini apa? Harta di sorga. Ya. Jadi orang selalu memandang kalau masuk surga itu seperti ya pokoknya di sana nggak tahu buat apa. Di sana kalau kita lihat di sini, engkau akan memiliki apa? Harta di sorga. Tapi jangan salah. Karena di sorga itu tidak ada makan dan minum. Kalau kita lihat kitab Wahyu, di sorga itu ada tingkatannya. Dan itu mulai dari ada upah. Upah. Bagi orang yang mati, martir. Orang yang biasa-biasa. Orang yang tekun, ada pangkat-pangkatnya. Makanya waktu itu para murid bertanya, Yesus, kalau bisa nanti siapakah, bisakah ini satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu untuk apa? Memerintah. Makanya disebut apa? Kerajaan. Kerajaan Allah. Allah adalah rajanya, kemudian pelayan-pelayannya adalah
para malaikat. Kalau kita lihat di situ, dia sudah taat. Dan satu lagi pergi jual. Kemudian ayat 22 apa di situ? Mendengar perkataan itu ia menjadi apa? Kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia pergi dengan kecewa? Karena dia berpikir Yesus tidak akan berkata demikian. Itu yang pertama. Dia begitu semangat. Mungkin dalam pikirannya, kalau aku sudah mengerjakan yang baik untuk pekerjaan Tuhan, kalau aku sudah melakukan hukum yang disampaikan oleh Musa, sekalipun aku mewah-mewah dan menikmati hidup ini, pasti Yesus berkata, oh kalau begitu engkau sudah ya baik. Sudah taat dia hukum Musa. Sudah taat dia mungkin memberi persembahan-persembahan yang diajarkan oleh Musa. Karena dia berkatakan sudah kulakukan semuanya itu. Tetapi ketika Yesus berbicara, jual hartamu, itu di luar daripada apa yang dia bayangkan. Di luar dari apa yang dia harapkan. Kok bisa terbalik? Ada apa ini? Kecewa dia. Saudara, inilah yang terjadi banyak gereja sekarang ini. Banyak orang Kristen datang ke gereja, bahkan hanya berharap supaya diberkati kaya raya. Dan itulah yang sering kita dengar. Kalau engkau ikut Yesus, engkau pasti jaya, engkau pasti makmur, engkau pasti hebat, engkau pasti berlimpah kekayaan. Kepingin sekali ke Israel, betul? Bayar mahal. Yang kaya-kaya itu rombongan ke Israel. Apakah ada yang salah di situ? Tidak. Tapi coba lihat panti-panti asuhan Kristen sekarang. Menderitanya minta ampun. Susah. Coba saudara lihat di TikTok itu. Mengemis mereka supaya dapat makan. Sehingga pembinanya, mereka itu bikin TikTok supaya orang mensawer. Yang Yesus inginkan apakah pergi ke Israel atau pergi ke panti asuhan? Yang Yesus inginkan kemana? Panti? Makanya Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Bukankah aku sudah pergi ke Israel? Yesus pasti bilang, siapa suruh kau pergi ke sana? Bukankah aku pergi ke gereja ke sana? Sudah ku beli alat mesin. Apa itu namanya? Keyboard. Bukankah aku sudah ku persembahkan itu semua? Yesus bilang, siapa yang suruh itu? Yang kusuruh kau tidak lakukan. Yang tidak kusuruh kau lakukan. Itulah yang terjadi sekarang ini banyak, saudara. Sehingga tergerus. Sehingga orang tidak ada lagi punya iman dan punya kasih sesama. Itulah yang terjadi. Jadi orang kaya ini kecewa. Sekarang muncul Kristen progresif. Mereka kecewa kepada Yesus. Muncul saksi Jehovah. Mereka kecewa kepada Yesus. Orang-orang Yahudi kecewa kepada Yesus. Mereka bahkan katakan salibkan dia. Maka masuklah kita ke inti persoalan tadi. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka Yesus berkata apa? Jangan kamu pikir kamu dengan mengikuti 10 hukum Musa itu sudah selesai sampai di situ. Yesus berkata bukan selesai sampai di situ. Jadi bagaimana? Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Kalau engkau mengikut aku, melakukan semua apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang dikatakan Yesus. Kalau engkau menjadi muridku, engkau harus melakukan
apa yang kuperintahkan kepadamu. Masuk surga itu tidak bisa oleh pekerjaan manusia. Sebaik apapun manusia tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata masuk surga itu adalah bagaimana manusia berdosa. Dia pindah dari neraka ke surga. Pindah dari kerajaan maut ke kerajaan hidup kekal. Pindah dari kebinasaan ke hidup yang kekal. Itu murni. Yang bisa memindahkan itu hanyalah Allah saja. Terus, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka Yesus katakan apa? Ketika engkau mendengar firman itu, ketika engkau mendengar itu berbicara kepadamu, hatimu tulus dan engkau berikan kepada Allah, dan engkau akan dikenal oleh Allah. Allah tahu siapa dirimu. Allah tahu siapa engkau. Ketika Allah melihatmu, Allah tahu siapa engkau. Allah akan menyelamatkan engkau. Itu sebenarnya. Itu makanya sering saya katakan, bagi Allah untuk menyelamatkan satu orang, dia bisa membinasakan satu bangsa. Bagi Allah untuk mengasihi seseorang, dia bisa hancurkan sebuah bangsa. Karena bagi Allah bukanlah engkau ribuan, bukan engkau puluhan ribu. Tidak. Tetapi orang yang hatinya selalu tertuju kepada Allah. Allah tahu orang ini hatinya tidak murni. Allah tahu ini hatinya tidak bisa dipercaya. Makanya Allah tidak sembarang memberikan rohnya, memberikan karunia kepada semua orang. Allah tidak sembarangan. Makanya Allah juga tidak sembarangan menyelamatkan orang. Tidak sembarangan. Akan selalu Tuhan arahkan. Akan selalu Tuhan bawa. Yang penting hati kita. Ya, hati yang perlu, hati yang benar, hati yang betul-betul selalu mengarah yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Ya, kalau saya melihat yang Tuhan pakai selalu adalah orang yang hatinya benar, hatinya tulus. Beda Tuhan pakai, beda orang kepingin memakai nama Tuhan, beda ya. Tahu maksudnya? Beda orang Tuhan pakai, beda orang yang ingin memakai nama Tuhan. Di mana perbedaannya? Kalau Tuhan pakai, apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, karena Tuhan mengenal hatimu, engkau akan diangkatnya dan diperlengkapi. Memakai nama Tuhan dengan Tuhan memakai dia, itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi betapa sukarnya. Bagaimana bisa? Maka Yesus berkata apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Saudara, Yesus berbicara tentang rohani. Manusia sering sekali berbicara tentang apa? Duniawi. Yesus berbicara roti hidup. Orang Israel berbicara apa? Orang Israel berbicara roti terbuat dari gandum. Yesus berbicara tentang air hidup. Orang Samaria berbicara tentang apa? Air dalam sumur. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Berarti harus berbicara tentang apa? Rohani. Bagaimana engkau bisa hidup dari air hidup, kehidupan? Engkau harus kepada Kristus terima Roh Kudus. Bagaimana engkau mau makan roti hidup yang diberikan Allah? Kamu harus makan daging Yesus. Bagaimana engkau bisa masuk ke lubang jarum? Kamu harus terima Yesus dan kamu hidup di dalam Roh Kudus. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan
waktu. Dan bisa masuk ke dalam lubang itu hanya pekerjaan Allah. Roh Kudus itu yang membawa manusia, yang bisa mengubah manusia. Itu jawaban. Ketika ada di dalam ruangan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian apa yang terjadi di sana? Mereka berkumpul dan berdoa. Kemudian tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Betul? Apakah Yesus masuk lewat lubang? Atau apakah Yesus masuk lewat pintu? Kira-kira lewat mana dia? Setelah Yesus bangkit, dia berapa kali bertemu dengan para murid? Ketika Thomas berkata, sebelum aku melihat tangan itu, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang itu, aku sama sekali tidak percaya. Tiba-tiba ketika mereka berkumpul, mereka ketakutan, pintu mereka tutup, dan kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Pada saat seperti itu, kemudian Thomas tersungkur dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Untuk bisa seperti Yesus itu murni pekerjaan Allah. Engkau dan saya masuk ke surga itu murni karya Allah. Dan kita sampai ke surga itu, saya sudah berulang-ulang sampaikan, Roh Allah itulah yang akan membawa kita ke sana. Kalau kita itu sudah dibawa Allah, itu yang dikatakan dunia roh. Saudara. Amin. Sampai sini paham? Sampai sini bisa mengerti ya? Tidak gampang memahami perkataan Yesus. Maka ketika murid, bagaimana mungkin aku bisa masuk kerajaan Allah? Maka Yesus katakan memang tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa masuk lubang jarum itu. Tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Allah. Maka orang berkata, sorga itu cukup percaya Yesus. Apakah benar seperti itu? Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan mengasihi. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Ingat itu, jangan hanya ambil aku percaya Yesus, tapi perintahnya enggak ambil, itu salah. Sehingga apa orang Kristen itu? Pokoknya percaya Yesus. Karena saya beberapa waktu lalu, saya satu mobil dengan orang kaya. Kaya sekali dia. Kemudian dia bilang, saya mau bangun ruko. Saya mau bangun tempat saya ini, usaha saya ini. Saya sedang memikirkan berapa miliar ini untuk bangun ini. Bisa nggak bantu saya bisa urus IMB-nya? Dia bilang, wah ada teman saya nggak tahu ngurus IMB begitu. Aku bilang. Kemudian kita bilang, percaya pada Yesus? Oh percaya. Kalau meninggal yakin masuk surga? Oh yakin sekali. Ada pelayanan di sana misi. Gereja kecil. Bisakah dukung bantu? Oh langsung dia bilang, aduh nggak ada uangku. Aku bilang celaka manusia begini. Baru dia bilang 500 juta, 600 juta. Mau bangun ruko, mau bangun ini. Tanya berapa asetnya itu? Wah sekian puluh miliar katanya. Tapi ketika aku berbicara, maukah engkau yakin kamu masuk surga? Oh yakin, Yesus sudah mati untukku. Betul, betul. Apakah engkau mau mendukung pelayanan? Oh jangan, gak ada uangku. Aku bilang, serem sekali rasanya. Mau marah begitu. Hanya mau untungnya saja. Yakin pula masuk surga. Persembahannya cuma 5.000, 10.000. Pendapatannya ratusan juta per bulan. Saudara, tidak gampang. Dan itulah banyak diajarkan orang. Tidak gampang ikut Yesus. Kalau engkau berkata engkau setia kepadaku, percaya kepadaku, tapi engkau tidak melakukan perintahku, itu omong kosong.
Jangan engkau berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal Yesus berkata, aku tidak mengenal siapa engkau. Mungkinkah orang kaya ini bisa memberikan persembahan itu? Secara logika, tidak mungkin. Karena dia sudah menikmati hidup. Dan dia belum tentu percaya sungguh-sungguh tentang surga. Sering saya melihat ketika orang itu dijamah oleh Tuhan. Jangankan harta, nyawa pun dia tidak peduli. Itu kalau sudah Roh Kudus bekerja di dalam orang. Makanya mengenal Tuhan itu bukan hanya otak saja. Tetapi apa? Hati. Jangan engkau baca Alkitab, kau sudah klaim aku masuk surga. Oh, segampang itu kah? Enggak. Enggak segampang itu. Kalau sudah begitu semua orang pasti udah klaim akan masuk surga. Makanya mungkin semua orang pasti akan menjadi Kristen. Orang enak sekali kan. Pokoknya percaya Yesus selesai. Enggak seperti itu. Orang tidak mau mengikut Yesus karena mengikuti perintahnya. Dan itulah yang paling susah. Dan orang bisa melakukan perintah Allah itu hanya karena kekuatan atau kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan di sini. Barang siapa percaya kepada Yesus diberikan apa? Kuasa, kekuatan. Yang kekuatan itu hanya datangnya dari Allah. Dan Allah lah yang mengerjakan itu. Sehingga orang itu mau. Dan sampai ke tahap itu harus mulai dari dalam Roma pasal 6. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kedagingan itu lebih dahulu dimatikan. Karena sifat dosa itu adalah kecenderungan duniawi. Sifat dosa kecenderungan adalah pesta pora. Sifat dosa adalah mementingkan diri sendiri. Sifat dosa adalah ingin supaya orang lain selalu kecil, dia selalu besar. Itulah sifat dosa. Iri hati, kedengkian, penakut, dan lain sebagainya. Itu sifat dosa. Dan itu dimatikan oleh kuasa darah Kristus. Dan orang itu yang menerima itu, itulah yang bisa mengalahkan dan melakukan perintah Allah. Mengalahkan kuasa dosa dan melakukan perintah Allah. Hanya itu. Tidak bisa. Sepintar apapun kita, Tuhan tidak peduli. Sebodoh apapun kita, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli adalah ketika hatimu sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah yang Tuhan peduli. Kalau kita lihat bacaan kita tadi, ketika seorang muda lari dan dia tersungkur dan berkata, Tuhan berikan aku petunjuk, maka muncullah di situ apa? Belas kasihan Yesus. Ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh di dalam segala kekuranganmu. Anda dan saya sama. Kita bukan orang sempurna. Saya tidak tahu isi hati dan pikiran saudara. Anda pun tidak tahu isi hati dan pikiran saya. Kita ini manusia terbatas. Tidak sempurna. Tetapi Allah itu sempurna dan menyelidiki yang paling dalam, saudara. Ya, jadi para murid bilang bingung dia. Bagaimana? Mungkinkah kami masuk surga? Sudah kami jual semuanya, ya. Sudah kami tinggalkan semuanya, ya. Siapa yang bisa diselamatkan? Kalau dalam bacaan itu pasal-pasal sesudah dan sesudahnya Yesus memberikan, iya. Jangan kamu takut. Jangan kamu berpikir hanya manusia hidup di dunia ini. Jangan. Tapi kekal. Itu yang kau pikirkan. Jadi kalau kamu sudah tinggalkan semua, kamu sudah mengabdi betul-betul, pasti di surga nanti itu semua dikembalikan. Karena kamu ketika engkau menerima Kristus, dunia ini bukan lagi menjadi tempat. Dunia ini hanya persinggahan. Itu baik. Amin. Jadi kerajaan Allah itu tidak mungkin bisa kita raih kalau hati kita tidak tumbuh. Hati anak muda ini ketika dia kecewa. Padahal Yesus berkata, kalau engkau tinggalkan itu, mari engkau akan bersama dengan aku. Ikut aku.
Tapi orang itu tidak ada kejelasan ending. Apakah dia tinggalkan atau tidak. Tapi dari cerita ini, orang itu lebih enak menikmati duniawinya daripada mengikut Yesus. Kalau saya selalu katakan kepada jemaat, hidup ini sementara. Umur kita singkat adanya. Dan ketika itu lewat kita tidak bisa mundur. Tidak bisa lagi mengulang hari-hari yang lalu. Ketika bagaimana aku mendekati Mama Stephen. Tidak bisa. Semua lewat. Dan sekarang seperti dikatakan Paulus, umurku semakin tua. Usiaku semakin tua. Fisikku semakin lemah. Tapi hatiku kepada Allah semakin dibaharui dan semakin mendekat. Dan saya berdoa, kita semua yang hadir di sini seperti itu. Dan itu juga yang ada di dalam hati saya. Semakin tua, semakin mencintai Allah. Semakin tua, semakin bagaimana berdoa dan berpikir tentang pekerjaan Allah. Karena hidup itu singkat adanya. Amin. Tidak mungkin engkau bisa masuk ke surga kalau engkau tidak menyerahkan dirimu secara total. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kamu bisa melewati jarum itu kalau kamu tidak total menyerahkan itu. Karena masuk lubang jarum itu adalah pekerjaan Allah. Dan tidak ada satu orang pun manusia bisa sampai ke surga kalau bukan karena Yesus.